PSSI juga termasuk Ketua Umum Pak Erick Thohir akan mendatangkan beberapa pemain. Siapa pemain-pemain lain tambahan? Ya sudah beredar, ini akan banyak untuk diambil. Bahwa sudah dihubungi, sudah berbicara dengan Pak Ketua Umum ya PSSI Pak Erick. Sudah ada penawaran dengan PSSI apakah mungkin bisa bergabung, karena dia kan punya garis keturunan juga dari neneknya dan juga dari PSSI tentunya ya. Karena bagi Pak Erick, siapapun pemain yang ingin membela Indonesia merah putih, punya garis keturunan yang paling utama, itu bisa berhak untuk bisa memperkuat. Ketika seorang pelatih melihat pemain itu untuk mencari pemain-pemain diaspora, ataupun pelatih teman-teman melihat pemain-pemain yang diincar oleh seorang pelatih yang terdekat dari seorang pemain yang kita cari. Dengan kita lihat secara langsung itu beda memang atmosfernya. Kan kita bisa melihat full lapangan. Dimudahkan sekarang di dunia sepak bola ini yang ingin mencari pemain-pemain yang berkualitas. Auto lolos Piala Dunia, kehebatan Erick Thohir nyata dengan naturalisasi Tijani Reijenders, pemain Greta. Jalan timnas Indonesia menuju panggung Piala Dunia 2026 semakin terang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali membuat gebrakan besar yang memicu euforia publik sepak bola tanah air. Dokumen naturalisasi Tijani Reijenders, gelandang andalan Manchester City, telah resmi selesai. Publik menyebut langkah ini sebagai salah satu kunci utama yang membuat skuad Garuda seolah auto lolos ke Piala Dunia. Erick Thohir, sang arsitek masa depan sepak bola Indonesia. Sejak mengambil alih tampuk kepemimpinan PSSI, Erick Thohir konsisten memperlihatkan keseriusan dan komitmen. Banyak pihak semula meragukan, apakah Indonesia mampu sejajar dengan negara-negara Asia lain yang sudah langganan tampil di turnamen dunia. Namun kini, bukti nyata mulai terlihat. Erick tidak hanya berbicara tentang mimpi, ia mengeksekusi langkah-langkah strategis. Naturalisasi Reijenders adalah langkah besar karena Indonesia mendapatkan pemain grade A Eropa, bukan sekadar talenta biasa. Ini bukan sekadar membawa nama besar, ini tentang kebutuhan tim. Dengan Tijani, lini tengah kita benar-benar memiliki motor permainan kelas dunia, ujar Erick dalam sesi konferensi pers. Mengapa Reijenders disebut pemain grade A? Tijani Reijenders adalah sosok yang dalam beberapa musim terakhir mencuri perhatian di Liga Inggris. Bersama Manchester City, ia bukan hanya pemain pelapis, tetapi reguler starter yang dipercaya mengatur tempo pertandingan. Statistiknya di Eropa membuktikan kualitas, akurasi umpan tinggi, stamina luar biasa, kemampuan duel di lini tengah, serta visi bermain yang membuat serangan lebih hidup. Label pemain grade A disematkan karena ia terbukti mampu tampil di kompetisi elit Eropa, menghadapi lawan-lawan berkelas dunia. Hal inilah yang membuat publik optimis kehadirannya akan menjadi pembeda nyata di timnas Garuda. Lini tengah yang kini berkelas dunia. Selama bertahun-tahun, timnas Indonesia dikenal punya semangat juang tinggi, tapi kelemahan paling mencolok ada di lini tengah. Aliran bola sering tersendat, transisi menyerang tidak efektif, dan koordinasi pertahanan rapuh. Dengan hadirnya Reijenders, masalah ini seolah teratasi secara instan. Bayangkan skemanya, Reijenders sebagai pengatur ritme permainan, didukung gelandang lokal seperti Marcelino Ferdinand atau Ivar Jenner. Serangan bisa lebih rapi, pertahanan lebih solid, dan koordinasi antar lini lebih mulus. Kombinasi maut dengan pemain naturalisasi lain. Langkah Erick Thohir tidak berhenti pada Reijenders. Sebelumnya, publik sudah digemparkan dengan kabar naturalisasi bintang top dunia seperti Erling Haaland dan Anthony Santos. Kini, dengan hadirnya Reijenders, formasi timnas Indonesia makin komplit. Reijenders mengatur tempo dari tengah. Anthony Santos menyisir sayap dengan dribble mematikan. Haaland berdiri di kotak penalti sebagai predator tajam. Kombinasi ini disebut-sebut setara dengan skuad elit Eropa, bahkan membuat beberapa jurnalis luar negeri terkejut bahwa Indonesia kini memiliki trio mewah yang bisa mengacak-acak pertahanan lawan di Asia. Publik yakin, Indonesia auto lolos Piala Dunia. Euforia masyarakat begitu terasa di media sosial. Ribuan komentar bermunculan, meyakini bahwa langkah Erick Thohir sudah membawa Indonesia ke level berbeda. Dengan Reijenders, nggak ada lagi alasan gagal.
Auto lolos Piala Dunia, tulis seorang supporter di platform X. Terima kasih Pak Erik, ini mimpi yang jadi kenyataan, tulis akun lain dengan emoji bendera merah putih. Jalan menuju debut, meski dokumen naturalisasi sudah rampung, masih ada satu langkah penting, prosesi sumpah WNI dan FIFA clearance. Jika semuanya berjalan mulus, Regenders bisa segera debut bersama Garuda dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, diyakini akan langsung memberi kepercayaan kepada Regenders sebagai motor utama tim. Dengan pengalamannya di Eropa, adaptasi diyakini tak akan sulit. Efek domino untuk sepak bola Indonesia. Keberhasilan Erick Thohir mendatangkan pemain kelas dunia bukan hanya berdampak pada performa timnas, tapi juga pada perkembangan sepak bola nasional. 1. Kepercayaan diri supporter, antusiasme melonjak. Stadion dipastikan penuh setiap timnas berlaga. 2. Daya tarik Liga Indonesia, klub-klub lokal semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas demi menunjang program timnas. 3. Sorotan internasional, media global mulai melirik Indonesia sebagai negara dengan strategi ambisius untuk bersaing di level dunia. Mimpi yang jadi nyata, kehebatan Erick Thohir dalam memimpin PSSI kini benar-benar nyata. Dengan keberhasilan menyelesaikan naturalisasi Tijani Regenders, Indonesia memiliki gelandang grade A yang bisa mengangkat kualitas permainan tim secara signifikan. Jika dikombinasikan dengan bintang lainnya, optimisme untuk lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekadar mimpi, melainkan target realistis. Publik sepak bola Indonesia kini bersatu dalam satu harapan besar, melihat Garuda terbang tinggi di panggung dunia, membawa nama Indonesia sejajar dengan kekuatan besar sepak bola internasional.